It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Bungkus kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Adalah hari-hari yang penuh damai, hari-hari yang penuh sukacita. Hari-hari hidup di bawah langit yang terbuka menjadi milik kami selama-lamanya. Urapi kami Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Ya roh hikmat, roh pengertian, memberikan pada kami sebuah pemahaman yang baru dari apa yang Kau katakan. Bawa kami Tuhan di tempat Kau berada. Bawa kami naik di level di mana Engkau berada. Sehingga bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Tolong kami Roh Kudus, bawa kami mengalami apa yang Kau janjikan. Bawa kami menikmati langit yang terbuka, hidup di bawah kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Bawa kami terus mengalami kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, ini kami, pimpin kami, celihkan mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali. Saya ingin kita membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kalau sudah mendapatkan kita baca bersama-sama dengan suara yang terdengar. Amin, sudah mendapatkan? Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, lebih keras, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuatan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Alkitab menjelaskan bahwa Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Kalau saudara melihat, jemaat di Efesus itu bukan jemaat yang biasa. Jemaat yang sedang hidup dalam kebangunan rohani. Katakan, jemaat Efesus adalah satu jemaat yang hidup dalam kebangunan rohani. Mereka mampu dari 12 orang menjangkau seluruh Asia. Katakan, dari 12 orang menjangkau seluruh Asia. Jadi ini adalah gereja atau jemaat yang sedang mengalami revival. Sedang mengalami kebangkitan iman. Tapi Paulus berdoa bagi jemaat ini. Katakan, Paulus terus berdoa buat jemaat Efesus. Nah, apa yang menjadi pokok doa dari Paulus terhadap jemaat Efesus? Alkitab berkata, Paulus berdoa supaya meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Katakan, mengenal Allah dengan benar. Kalau dibilang mengenal Allah dengan benar, berarti ada yang mengenal Allah dengan tidak benar. Jadi di tengah kebangunan rohani yang terjadi pada zaman itu, Paulus itu melepaskan sebuah doa. Siang malam dia menaikkan sebuah doa kepada Bapa di sorga. Apa yang dia doakan? Dia minta supaya jemaat di Efesus itu bisa memiliki pewahyuan. Katakan, pewahyuan. Pengenalan akan Bapa yang sempurna, yang akurat, yang benar. Nah, artinya di tengah-tengah jemaat masih ada orang yang mengenal Allah dengan tidak benar. Nah, itulah yang Paulus terus doakan supaya jemaat
sekalipun mereka sedang dalam kehidupan yang mengalami kebangunan rohani dan kebangkitan iman, mereka terus mengalami pengenalan akan Allah yang benar. Katakan, aku harus mengalami pengenalan akan Allah yang benar. Nah, itu yang dia minta kepada Bapa di sorga. Itu yang Paulus minta. Yang kedua yang dia minta untuk jemaat adalah supaya jemaat itu mengalami mata hatinya diterangi. Katakan, mata hati yang diterangi. Sehingga jemaat bisa melihat kemuliaan Tuhan. Katakan, jemaat melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa ada banyak orang terus mengejar dunia ini? Kenapa ada banyak orang terus mengejar uang siang dan malam? Kenapa ada orang yang terus mengejar popularitas siang dan malam? Alasannya karena mereka belum berhasil melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah berhasil melihat kemuliaan Tuhan, otomatis, katakan otomatis, dunia pudar. Alasan orang terus mengejar dunia ini, mengejar sesuatu yang fana, mengejar sesuatu yang lahiriah, mengejar sesuatu yang tidak kekal. Alasannya karena manusia belum melihat kemuliaan Allah. Kalau saudara mulai bisa melihat kemuliaan Allah, saudara tidak akan tertarik. Ya, tidak akan tergoda lagi dengan apa yang lahiriah. Contohnya, kalau saudara tahu, nah ini adalah tablet biasa, ya, tablet murah lah. Ya, tablet wifi murah. Ya. Saudara ditawarin ini atau ditawarin MacBook. Nah, bagi saudara yang tahu harga MacBook, saudara akan pilih apa? MacBook. Bagi saudara yang tidak tahu MacBook, makanan apa itu? Saudara mungkin akan pilih tablet ini. Betul enggak? Karena saudara tidak tahu. Saudara pikir yang penting kecil, gampang dibawa. Tapi bagi saudara yang sudah melihat kemuliaan MacBook, saudara akan tidak tertarik lagi kepada tablet wifi. Kenapa orang terus mengejar? Apa yang dikejar? Kesuksesan. Kejar apa yang dikejar? Kekayaan. Terus kejar keterkenalan. Kenapa? Karena mereka belum melihat kemuliaan Tuhan. Seandainya saudara dibuka mata hatinya, diterangi mata hatinya, dan saudara berhasil melihat kemuliaan Tuhan, apa yang akan terjadi? Saudara akan membuat dunia ini gak ada artinya. Itulah yang Paulus katakan. Paulus bilang apa? Aku menganggap segala sesuatunya sampah. Katakan, semuanya sampah. Kenapa dia bisa bilang semuanya sampah? Karena dia sudah melihat kemuliaan sang raja itu. Dia bilang sampah, bukan sampah sebetulnya, bahasanya terlalu baik. Alkitab sebenarnya bilang, aku menganggap semuanya itu kotoran hewan. Gila gak? Dia bilang semua pencapaian dunia ini disamakan dengan kotoran hewan. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena dia udah lihat ini. Kemuliaan raja, segala raja, Tuhan atas bangsa-bangsa. Nah, apa yang menjadi alasan kita terus mengejar dunia ini? Karena kita belum melihat. Kenapa kita belum melihat? Mata hati kita masih gelap. Makanya Alkitab berkata perlu diterangi. Itulah yang Paulus doakan supaya jemaat mata hatinya terang. Katakan, aku berdoa supaya mata hatiku terang. Nah, waktu terang, dia mulai bisa melihat kemuliaan Tuhan. Waktu seseorang melihat kemuliaan Tuhan, maka kemuliaan dunia ini pudar dengan sendirinya. Nah, karenanya saudara harus minta ini. Ya, saudara di dalam persekutuan ini, ya saya harap ini menjadi silabus saudara. Ya, kenapa saudara bersekutu di tempat ini? Supaya saudara mulai punya pengenalan akan Bapa yang benar. Karena ada pengenalan Bapa yang tidak benar. Kenapa saudara dibangun dari minggu ke minggu di sini? Tujuannya supaya saudara bisa mengalami mata hati yang diterangi. Sehingga engkau berhasil melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga yang harus saudara pelajari dari waktu ke waktu adalah bahwa saudara harus mengenali posisi rohani. Katakan, posisi rohani. Ya, kalau saudara tidak tahu posisi rohani saudara, saudara itu dalam kehidupan ini jadi bulan-bulanannya setan, jadi kebodohan setan.
Kenapa? Karena saudara tidak tahu posisi saudara. Itu sama seperti saudara naik sebuah pesawat terbang, ya satu airlines. Dan saudara setelah membayar sebuah tiket yang namanya business class atau premium class. Lalu saudara duduk di sana dan saudara tidak tahu apa yang menjadi hak saudara. Dan setiap kali pramugari atau pramugara tawarkan minuman, oh jangan. Takut bayar. Jangan. Champagne, wine, oh no. Coklat, enggak. Sepanjang perjalanan dia bilang enggak. Turun lapar. Lalu dia bilang sama yang beliin tiket, kurang ajar kamu enggak siapin makan. Loh, itu bisnis kelas. Kenapa? Dia enggak tahu posisinya dia. Bahwa dia ada di sebuah penerbangan bisnis kelas. Tiket yang dia bayar itu, padahal dia kalau mau sebelum terbang aja boleh request. Makanan apa yang dia mau. Nah kenapa? Karena dia nggak tahu posisinya. Nah hari-hari gini banyak gereja itu jadi bulan-bulanannya setan. Contoh sederhana, saudara bilang setiap bulan kami mengadakan doa keliling ke tempat-tempat keramat. Kenapa? Karena saudara tidak mengerti bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke sorga. Yang selama ini saudara kenal tuh Yesus yang lahir di kandang embe. Yang dikejar-kejar Herodes, yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena penganiayaan. Nah saudara enggak ngerti tentang Yesus yang sudah mati, katakan Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, dan Yesus yang sudah dipermuliakan. Nah inilah yang menyebabkan orang percaya terus dibodohi. Dia ngalami masalah. Kenapa disebut masalah? Karena saudara posisinya ada di bawah. Jadinya masalah. Kalau masalahnya yang ada di bawah, apa namanya? Pemenang. Nah saudara itu seringkali kita ini dalam kehidupan ini tidak kenal Allah dengan benar. Tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, enggak tahu posisi rohani. Ada orang yang bilang, oh setan itu punya kekuatan dan kuasa. Dulu, iya. Sekarang dia nomaden. Enggak punya tempat tinggal. Apa tempat tinggal dia di muka bumi ini? Alkitab bilang, orang yang kering, orang yang gersang. Tanah yang tandus, itulah tempat semayamnya setan. Makanya kenapa saudara itu harus jadi orang yang berkobar-kobar, menyala-nyala, berapi-api, supaya setannya nggak nginep. Karena banyak orang tuh nginep, diinepin setan, padahal hidup saudara bukan hotel. Nah, kalau saudara mengenali posisi rohani saudara, bahwa sejak Kristus mati, itu tidak ada lagi penguasa kegelapan yang sanggup bertahan. Kenapa? Karena saudara itu sekarang jauh melebihi. Alkitab bilang tadi yang dibaca. Ya. Bahwa kamu itu jauh lebih tinggi. Dari setiap pemerintah. Apa pemerintah? Termasuk pemerintah Indonesia. Saudara itu lebih tinggi. Kita ini adalah orang-orang yang punya dua kewarganegaraan. Warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan sorga. Alkitab berkata pemerintah, penguasa. Mau itu penguasa kegelapan, penguasa setengah kegelapan, pokoknya penguasa. Lebih tinggi dari setiap kekuasaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Cancer is a name. Kebodohan, sebuah nama. Kemiskinan, sebuah nama. Kelemahan tubuh, sebuah nama. Tiap-tiap nama, katakan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bahkan Alkitab bilang bukan hanya di dunia ini saja. Bahkan dunia yang nanti dibilang dunia baru itu. Saudara punya kuasa. Nah sayangnya kita nggak menyadari kita berkuasa. Makanya kerjaan kita keliling, tengkingin setan,
ke tempat keramat, ke tempat yang banyak orang berdosa, lalu tengking-tengking setan di sana. Saudara bisa bayangkan, saudara ini seorang presiden. Lalu kau lihat ada sesuatu yang kacau di ujung sana. Apa yang saudara lakukan? Hah? Hanya cukup berkata-kata. Katakan hanya cukup berkata-kata. Nah, inilah masalah di banyak kekristenan. Percaya tapi tidak percaya. Disebut orang percaya tapi tidak percaya. Yang dia percaya kuasa iblis lebih hebat. Padahal sejak Yesus mati di kayu salib dan Yesus bangkit lalu naik ke sorga lalu duduk di sebelah kanan tatanan di dalam alam roh itu berbeda. Dulu posisi kita ada di bawah kuasa kegelapan. Sejak kita percaya pada Kristus dan Kristus sudah dipermuliakan, kita ini dianggap duduk setahta dengan Kristus. Jadi sekarang di mana penguasa kegelapan itu? Di bawah. Gereja adalah tubuhnya. Nah, inilah yang harus dibahas di sini. Dari waktu ke waktu 3 hal ini. Makanya Paulus tidak mendoakan yang lain. Dia enggak berdoa supaya jemaat kaya. Dia enggak berdoa supaya jemaat sukses. Dia minta 3 hal ini. Padahal ini jemaat yang sedang mengalami revival. Dari 12 orang menggoncang seluruh Asia. Tapi Paulus tetap berdoa 3 hal ini. Nah, saya mau memulai dari yang pertama. Mengenal Allah dengan benar. Katakan, aku mau mengenal Allah dengan benar. Saya ingin bagikan sekelumit tentang Bapa di sorga. Matius pasal yang ke-6. Kita mulai dari Matius pasal yang ke-6. Saya berdoa untuk Tuhan membukakan kepada kita. Memberikan pengertian apa yang dia mau kerjakan di tengah-tengah hidup saudara. Matius 6 ayat yang keempat. Alkitab berkata demikian. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lompat ke ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lompat ke ayat 18. Kalau dalam satu pasal diulang berulang-ulang artinya penting. Katakan artinya penting. Matius 6 ayat 18. Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari 3 ayat yang kita baca ini. Ada 2 kata kunci, ada 2 kalimat kunci yang Tuhan terus ulang-ulang. Yang Kristus terus ulang-ulang. Apa itu? Alkitab berkata Bapa yang tersembunyi. Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Katakan Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Lalu yang kedua yang diulang-ulang dari ayat yang tadi kita baca. Bapa itu selalu melihat yang tersembunyi. Katakan Bapa selalu melihat yang tersembunyi. Nah, mari kita pelajari ayat ini. Alkitab berkata bahwa dia itu Bapa yang tersembunyi. Tapi sebetulnya tidak pernah menyembunyikan diri. Katakan tersembunyi tapi tidak menyembunyikan diri. Jadi beberapa orang tidak kenal Bapa karena Bapaknya tersembunyi. Walaupun Bapaknya tidak pernah menyembunyikan diri. Kok bisa? Iya, bagi beberapa orang Bapa itu seperti satu pribadi yang jauh. Padahal tidak. Makanya disebutnya Bapa yang tersembunyi. Tersembunyi buat siapa? Buat beberapa orang mungkin tersembunyi. Tapi bagi orang-orang yang tahu dia tidak tersembunyi. Saya kasih contoh seperti orang yang nikah. Orang kalau sudah menikah kan dia sebenarnya punya pasangan. Betul ya? Tapi tidak selalu pasangannya itu ikut bersama dengan dia.
Betul nggak? Artinya itu pasangan tersembunyi dari banyak orang. Tapi bagi saudara, pasangan saudara tersembunyi enggak? Tidak. Di dalam mental saudara, bayangan mental, pikiran mental saudara. Saudara itu sudah punya seorang pasangan. Saudara tidak bersama-sama. Orang tidak bisa melihat pasangan saudara. Tapi saudara punya pasangan. Dan tidak tersembunyi dalam hidup saudara. Saudara paham apa yang saya maksud? Di dalam gambaran mental saudara, saudara kan gak perlu bawa surat kawin kemana-mana kan? Kau juga tidak perlu terus mengingat ada 5 cincin kawin di tanganmu, bahwa menandakan kau punya pasangan, tidak betul kan? Tapi orang tidak melihat kau punya pasangan, karena apa? Tersembunyi bagi orang lain, tapi bagi saudara tidak. Dia hidup dalam memori saudara, dia ada dalam pikiran saudara, dia mengenali juga keberadaan saudara, dan dia punya kontak batin dengan saudara. Itulah yang digambarkan dengan Bapa yang tersembunyi. Namun tidak menyembunyikan diri terhadap kita. Bagi beberapa orang itu menjadi tersembunyi. Bagi saudara itu ada dalam gambaran hidup saudara. Ada di dalam diri saudara. Makanya saudara lihat ada beberapa ayat ini yang saya mau baca pada saudara. Yesaya 46 ayat yang keempat. Jadi ini Bapa yang tersembunyi namun bisa dijumpai. Katakan Bapa yang tersembunyi namun bisa dijumpai. Amin. Yesaya 46 ayat 4. Temu saudara. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi Alkitab berkata bahwa Bapa di sorga itu berjanji bahwa sampai masa tua saudara, dia tuh tetap Bapa. Sampai putih rambut saudara, dia juga tetap Bapa yang sama. Ya, jadi dia bilang dia akan menggendong kamu. Dan dia mau melakukannya. Sekarang dia bukan cuma menggendong saudara, tapi dia mau menanggung saudara. Dan bukan hanya menanggung saudara, dia akan terus memikul kamu. Saudara bisa bayangkan, sekarang bukan cuma dituntun, bukan cuma digendong, saudara sekarang ada di pundak. Saudara itu ada di pundaknya Bapa. Apa tujuannya? Banyak hal dalam hidup kita tuh gak ngerti kenapa kejadiannya begini. Kenapa eventnya buruk. Kenapa pengalamannya hidup kita buruk. Kenapa mengalami kesialan, kenapa mengalami penyakit, kenapa mengalami ini, kenapa mengalami kegagalan. Banyak pertanyaan melintas. Saudara perlu dipikulnya. Kalau saudara kita melihat begini, kita nggak bisa lihat lebih jauh apa yang ada di sana. Tapi waktu saudara ada di dalam pundaknya dan diangkat, engkau bisa melihat jauh. Katakan melihat jauh. Sehingga kau bisa paham kenapa itu terjadi dalam hidup saudara. Even by even dalam hidup saudara. Sehingga dalam hidup saudara tidak ada kejadian buruk. Katakan dalam hidupku tidak ada kejadian buruk. Nah itulah yang Tuhan maksud. Bahwa sekarang itu Bapa itu bagi banyak orang mungkin ada di tempat yang tersembunyi. Tapi bagi saudara dan saya bisa dijumpai. Amin. Saya mau saudara baca lagi satu ayat lagi. Yesaya 30 ayat yang ke-20. Yesaya 30. Ayat yang ke-20. Temu saudara? Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Ya, jadi Alkitab menjelaskan kepada saudara bahwa Bapa di sorga itu betul-betul ada buat kita. Ya kalau saudara baca dalam bahasa Indonesia masa kini, Yesaya 30 ayat 20 itu berbicara begini. Tuhan memberi kamu masa percobaan yang berat untuk mengajar kamu. Jadi ada masa percobaan, tapi tujuannya bukan menghancurkan. Tujuannya apa? Mengajar kamu. Tetapi sekarang, katakan sekarang, ia sendiri mendampingi kamu.
Sehingga kamu mengalami kehadirannya. Jadi hal pertama yang saudara lakukan untuk mengenal Bapa, saudara harus mulai membangun sebuah gambaran mental. Bahwa Bapa di sorga itu tidak tersembunyi bagi kita. Bapa di sorga itu tidak pernah menyembunyikan diri dalam hidup kita. Bahkan dalam setiap kejadian yang buruk sekalipun, dia ada bersama dengan kita. Amin. Nah, gambaran mental inilah yang harus saudara punyai dan harus saudara miliki setiap hari. Kenapa alasan hidup kita menjadi terlalu berat? Karena saudara merasa sendirian. Kenapa saudara merasa hidup ini sendirian? Karena saudara tidak menyadari ada satu pribadi yang terus ada buat saudara. Bersama dengan saudara. Hidup di dalam diri saudara. Siap 24 jam per hari untuk bersama dengan saudara. Nah, inilah yang harus kita bangun di dalam pikiran kita. Bahwa kita punya seorang Bapa. Katakan, aku punya seorang Bapa. Nah, mungkin kasih ilustrasi begini saudara. Ini seperti sebuah panti asuhan. Saudara tahu panti asuhan ya? Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Yang ada hanyalah pengasuh. Ya, saudara tahu kalau hidup di panti asuhan ya, tidak ada identitas. Ya, bahkan beberapa mereka tidak punya nama keluarga, family name. Ya kan? Karena nggak tahu dari mana berasal, siapa yang taruh, siapa yang punya. Ini panti asuhan. Lalu ada seorang, satu pasang. Satu pasang, yaitu suami dan istri lah. Datang ke panti asuhan itu, dan dia mulai memilih salah seorang anak. Ya kan? Pilih, urus semua suratnya, bawa pulang. Waktu anak ini dibawa pulang, sekarang anak ini bukan lagi anak panti. Dia mulai punya nama, family name dari si pasangan yang mengambilnya. Dan sekarang dia tinggal bukan dalam box bayi. Dia tinggal dalam sebuah rumah. Di rumah, nah sekarang anak ini tumbuh besar. Dulu dia bukan siapa-siapa. Sekarang di rumah itu dia bisa perintah mbaknya. Mbak, tolong ambilkan ini. Mbak, tolong buatkan ini. Wah, dari seseorang yang pada awalnya tidak punya masa depan dan kehidupan, tiba-tiba sekarang menjadi seseorang yang waktu dari sejak kecilnya aja punya kuasa. Hari-hari dia begitu ngalami sesuatu, dia tinggal bilang, Papa, Daddy, Ayah. Apa yang terjadi? Si ayah langsung datang. Dulu di panti, nangis-nangis, jerit-jerit, nggak ada yang datang. Apalagi malam hari. Sekarang, tiba-tiba anak itu tumbuh. Kenapa? Sekarang, apa yang dia alami, dia tinggal panggil bapaknya. Apa yang terjadi dalam hidupnya, dia akan berseru pada bapaknya. Setiap musim dalam hidup dia udah gak perlu takut dan khawatir lagi. Kenapa? Dia punya bapak. Dan sekarang yang lebih hebat, kalau dia ketemu teman-temannya, dia gak minder lagi. Dia punya kepercayaan diri yang jauh lebih kuat. Kenapa? Sekarang dia tahu dia anak siapa. Nah, saudara dan saya itu sama. Engkau tuh dulu di panti asuhan. Enggak ada identitas. Enggak punya harga diri. Enggak punya kepercayaan diri. Tiba-tiba Bapak di surga adopsi engkau. Ada spirit of adoption. Saudara diambil. Saudara sekarang jadi anak. Saudara panggil dia bukan lagi Tuhan. Tapi panggil dia Abba, ya Bapa. Wow. Nah sayangnya saudara nggak pakai fasilitas itu. Ngalami kesulitan. Bapaknya bingung. Itu sama aja anak saudara yang punya anak ya. Bangun pagi dia garuk-garuk kepala, dia bilang aduh pusing. Kenapa nak? Aduh makan apa nanti ya? Kalau saudara jadi ayahnya bagaimana? Kesambet nih anak.
Pulang sekolah nih, bawa kartu SPP. Uang sekolah. Ada nggak dia gini? Oh ayah. Ayah, besok bayaran. Nggak ada, dia datang. Pak. Kenapa? Dia tahu dia anak. Dia tahu ada bapak yang dia miliki. Gimana dengan hidup kita? Ya, bagaimana hidup kita? Tertekan, tertindas, bergumul. Bapaknya tuh bingung. Kenapa nih anak? Kenapa? Saudara, dia bapak. Dia bapak kita. Dia bapak kita. Dan ada beberapa orang yang terlalu agamawi. Dia bilang gini, saya itu bisa diberkati kalau saya hidupnya benar. Saya mau tanya, siapa yang kau punya anak tiba-tiba nakal, terus dia bilang mulai hari ini gua gak kasih lu makan. Anak saudara nih, sekolah gak naik kelas. Terus saudara bilang udah mulai hari ini lu ngamen aja di lampu merah. Enggak ada. Benar gak? Saudara lakukan sesuatu, oh mungkin perlu guru les. Oh mungkin perlu tambahan. Mungkin perlu dikasih perhatian lebih. Berapa banyak imajinasi saudara? Kalau aku akurat benar, Tuhan terima aku. Berapa banyak saudara menyangka karena kesalehan saudara, saudara tuh bisa punya berjalan bersama seorang bapak. Saudara, digambarkan engkau itu dan saya, ya, bapak punya anak minta minta roti, dikasih besi enggak? Kasih roti. Alkitab bilang bapak yang jahat saja. Jadi saudara, saya ini disebut oleh Alkitab, semua saudara itu disebut Alkitab tuh bapak yang jahat. Padahal kan dibilang kan, kamu anakmu datang minta roti. Kan kau nggak kasih batu kan? Nah, Alkitab bilang bapak yang jahat saja. Tahu memberikan yang terbaik. Apalagi bapamu yang di sorga. Tapi berapa banyak saudara hidup tetap sudah dikeluarkan dari panti, tapi tetap spiritnya panti asuhan. Punya penyakit. Datang sama bapak. Oh memang aku banyak dosa Tuhan. Tuhannya bingung, bapaknya bingung. Ini aneh ini anak. Saudara punya anak nakal. Terus saudara kasih penyakit gitu. Kasih virus, kasih bakteri. Hei, kita bapak yang jahat saja. Bapak yang jahat saja tahu. Apalagi bapamu yang di sorga. Masalah orang percaya itu hidup terus seperti yatim piatu. Dan Bapa di sorga bingung. Iya, aku Bapa yang tersembunyi. Tapi gak pernah menyembunyikan diri. Tadi Alkitab bilang kan, sekalipun kamu nih makan serba sedikit, tapi pengajarmu itu tidak pernah menyembunyikan diri. Artinya dalam keadaan saudara yang lagi paling tertekan, ya, dia tuh gak pernah tinggalin saudara. Nah inilah gambaran yang harus saudara punya dalam konsep pikir saudara. Dalam gambaran mental saudara. Saudara itu punya seorang Bapa. Saudara tidak perlu kudus dulu untuk menghampiri dia. Bahkan waktu saudara masih kacau-kacau, dia kasih Yesus. Supaya saudara diperdamaikan. Katakan diperdamaikan. Jadi saudara bisa bayangkan kasih yang besar ini. Tapi saudara terus berlaku seperti yatim piatu. Susah, gunain kekuatan sendiri. Sakit, andelin dunia ini. Ngalami tekanan, sibuk cari solusi.
Bapaknya bingung. Ya, ini mah gampang kan. Tapi kita bikin susah sendiri. Itulah spirit orphan, spirit yatim piatu. Nah, Bapa di sorga bilang, engkau tuh punya Bapa. Tersembunyi namun tidak menyembunyikan diri. Orang lain mungkin tidak lihat, tapi engkau tahu dengan pasti engkau punya Bapa. Kalau saudara bisa membangun setiap hari hubungan demikian dengan Bapa di sorga, engkau aman. Saya mau tanya, kenapa ada banyak orang hidupnya itu terus butuh validasi? Orang berantem, kenapa sih di gereja berantem? Karena orang kan butuh validasi. Pengakuan, betul. Kenapa ribut? Kan orang pengen dapat validasi, saya yang paling benar. Kamu salah. Itu yang terjadi kan? Kenapa di rumah Tuhan terjadi kekacauan? Karena semua orang sibuk dengan validasi. Padahal, kalau saudara mau datang sama Bapak, saudara tuh akan bisa jadi orang yang paling utuh. Kenapa sih ada orang tersinggung? Kenapa sih ada orang kecewa? Kenapa sih ada orang sakit hati? Alasan satu-satunya adalah dia tuh butuh validasi. Dan dia nggak dapat validasi dari sekitarnya dia, makanya dia marah. Dalam bentuk kecewa. Sakit hati, konflik di dalam batinnya. Nah, tapi kalau saudara masuk ke hadapan Bapa di sorga. Nah, kenapa Yesus nggak pernah sakit hati? Dia punya validasi resmi dari Bapa di sorga. Waktu dia dibaptis keluar, apa? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kenapa saudara cari pembenaran? Karena engkau nggak kenal Bapakmu. Kenapa engkau di Facebook, engkau ingin menunjukkan kemewahanmu, jalan-jalanmu, keluargamu yang bahagia. Kadangkala hanya engkau butuh validasi. Orang akui, oh iya happy family. Alasannya sebenarnya engkau punya cacat. Ada satu kebutuhan, emosi yang tidak terpenuhi. Siapa yang bisa penuhi itu? Cuma satu, Bapa di sorga. Makanya saudara ada yang pindah gereja berkali-kali, pindah persekutuan berkali-kali untuk mendapatkan validasi. Tapi nggak pernah dapat, merasa nggak puas, merasa nggak pernah komplit hidupnya. Tapi kalau saudara mulai dapat validasi dari Bapa sorga, saudara jadi orang yang paling enteng di muka bumi ini. Nggak perlu validasi, udah divalidasi. Darah Yesus sudah memvalidasi saya, enough. Benar gak? Saya sudah dimeteraikan oleh darahnya, dikirim oleh Roh Kudus untuk memeteraikan hidup saya. Selesai, saya anak. Alkitab berkata roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak Allah. Selesai. Saudara, makanya ayo datang sama Bapa di sorga. Engkau punya Bapa. Katakan aku punya seorang Bapa. Ya. Jadi saudara jangan hidup seperti yatim piatu. Tanggung sendirian. Iya kan? Semua beban saudara bawa sendirian. Kerjanya sama Bapa di sorga nangis-nangis. Dia bingung lah, anak saya kalau nangis saya omelin. Jangan nangis. Dedi gak ngerti kamu mau apa. Ngomong. Benar gak saudara? Makin kau nangis bingung saya. Ngomong. Benar gak saudara? Saudara seringkali berpikir dengan tangisan saudara, Bapa di sorga lembut. Itu konsep dunia. Orang anak kita aja kalau nangis-nangis kita omelin. Gua gak ngerti lu ngapain. Ngomong. Mau makan, jajan, main. Ngomong. Saudara tinggal ngomong. Nah ini akses ini gak pernah dipakai. Sama orang percaya. Mereka cuma ngandelin air mata. Dia berpikir dengan banyaknya linangan air mata, doanya dijawab. Kenapa saudara kalau doa harus membuat seperti sebuah puisi? Bapa kami yang di sorga. Iya kan pakai intonasi tertentu.
Bapakmu bingung. Coba kalau saudara datang ke ayahmu sendiri, yang masih punya ayah. Datang, depan pintu, oh ayahku. Kau sangat ku cinta. Itu pasti ayahmu panggil satpam itu. Dia bilang ini kayaknya mabok ini. Ya kan? Mabok ini. Nah, saya ingin saudara menyadari itu. Ayo kita mulai lakukan sesuatu. Bangun persekutuan kita dengan Bapa. You have a father. Ya, ngomong sama dia, bukan nangis, ngomong. Ceritakan detail hidupmu. Ceritakan keberadaanmu, ngomong sama dia. Buang konsep bahwa harus kudus, harus benar, harus sempurna. Kenapa? Itu tipuan musuh. Kenapa? Wong saya nih bapak yang jahat saja, enggak nunggu anak saya benar. Apalagi bapamu yang di sorga. Nah kalau kita bisa hidup dengan konsep ini, saudara bisa hidup dengan prinsip dan keyakinan ini, aman hidup saudara. Ya, pulih hidupmu. Ya, pulih hidup saudara. Saudara mau udah ribut sekian tahun keluarga, saudara ada di ujung tanduk, whatever you name it. Kenapa? Engkau punya Bapa. Dan kabar baiknya Bapa itu yang punya segala-galanya. Cuman sayangnya engkau gak pernah minta. Bener gak? Kau sama kayak anak sulung. Datang pulang. Bapak, sudah sekian puluh tahun aku melayani Bapak. Tapi kambing aja gak pernah kau potong. Bapaknya bingung. Kambing, kerbau. Lah, semua ini punyamu. Betapa tololnya saudara. Bapaknya bilang, kudunya mah gak usah minta. Potong aja. Bayangkan, konsep dia, Bapak itu seorang yang kejam. Bapak itu seorang yang diktator. Bapak itu seorang yang gak penuh kasih. Makanya anak yang bungsu mah enak aja dia pulang. Compang camping, bau babi. Dia pulang. Dia cuma bilang, Bapak aku berdosa. Kalaupun aku gak aku anak lagi. Paling gak boleh kerjalah di kandang babi Bapak. Saudara bisa bayangkan. Dan bapaknya kasih, oh enggak. Kau tetap anak. Gila, segembel tengik itu. Tetap dia anak. Nah yang si sulung nih. Yang tiap minggu khotbah, ya, tiap persekutuan di sini pimpin ibadah, jadi WL, jadi pemain musik, jadi usher, dia marah sama bapaknya. Sekian tahun aku melayani Bapak, nggak pernah ada kue tart ulang tahun datang dalam hidupku. Bapaknya bingung, lah, punyaku, punyamu. Berapa banyak orang hidup betul-betul seperti yatim piatu. Tapi Tuhan mau kita mulai hancurkan spirit yatim piatu. Amin. Kenali dia sebagai Bapa. Datang sebagai seorang anak. Ya, saya punya seorang anak kecil. Lagi khotbah saudara. Semua orang kalau lagi khotbah nggak berani interupsi saya. Kecuali anak saya. Di belakang, Daddy. Dia lagi khotbah. Saya bisa bayangkan. Semua orang gak berani tiba-tiba di depan mimbar melintas. Anak saya dengan jalan. Kenapa? Karena dia punya spirit seorang anak. Nah sering kali kita gak punya roh seorang anak. Kita punya mental babu. Mental budak. Kita perlu mengalami Tuhan. Amin. Saudara perlu datang sama dia. Enggak perlu sebuah serangkaian teologi. Enggak perlu serangkaian tata cara liturgi. Panggil dia. Dia datang. Panggil dia. Engkau merasakan dia. Amin. Angkat tangan kita. Tuhan kami berdoa. Hari ini kunjungi kami. Datangi kami kembali. Angkat semua spirit. Angkat dari hidup kami semua roh panti asuhan. Roh ya Tuhan.
yatim piatu dari hidup kami. Bahwa kami mengenal Engkau dengan benar. Kami punya Engkau. Kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Engkau. Dan waktu kami panggil Engkau menjawab. Waktu kami datang Engkau mendekat. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Oh, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Katakan sama-sama. Oh, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekat kau ku rindu. Kau ku rindu. Angkat tanganmu sama-sama. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Kau ku rindu. Nyatakan kerinduanmu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Kami datang kepadamu Bapa. Berkata kau tidak pernah menolak orang yang datang kepadamu. Here we are Lord. Shikarala masyakarala. Bawa bebanmu saudara. Bawa kebutuhanmu. Kau punya seorang Bapa. Bawa kebutuhan emosimu dalam hadiratnya. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan untuk dianggap. Dia mau jawab kebutuhan. Dia mau penuhi kebutuhan emosimu. Selama ini kau cari dari pasangan, kau cari dari anakmu. Kau merasa tidak puas, kau tidak mendapatkan itu. Dialah Bapa. Biarlah kebutuhan emosimu saat ini tersuplai, terpenuhi, tersuplai, terpenuhi. Taruh tangan kita di dalam. Tuhan, aku berdoa segala bentuk kebutuhan emosi yang sekian waktu lamanya sepertinya tidak terpenuhi. Tapi hari ini biarlah kasih Bapa memenuhi kami. Apa yang tidak kami dapatkan dari pasangan, apa yang tidak kami dapatkan dari gereja,
Apa yang tidak kami dapatkan dari seorang hamba Tuhan. Apa yang tidak kami dapatkan dari anak-anak yang kami lahirkan. Sore ini Tuhan, kami berdoa. Ora belako ne marablas. Ora belako ne mereblas sekete ne mayoko pasha. Jamah kami, jamah kami. Jamah kami Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Rasa dihargai. Rasa diterima. Rasa untuk dianggap seseorang. Hari ini semua kebutuhan emosi itu tersuplai dalam nama Yesus. Terpenuhi. Oh yes God. Haleluya, haleluya. Ora belako ne marablasan. Jesus. Jesus. Rasakan kasihnya. Rasakan ada kedalaman. Dari kasihnya mengaliri batin kita. Ada rasa utuh. Ada rasa cukup, ada rasa puas. Kembali masuk dalam hidupmu. Oh yes God. Yes God. Oh Jesus. Lord Jesus. Tidak perlu ditambah oleh kekayaan. Tidak perlu ditambah oleh nama besar. Tidak perlu ditambah oleh prestasi pelayanan. Itu cukup. Oh Jesus. Jesus. Biarkan dia menyembuhkan semua bentuk emosimu. Horam bilaku nemarablas. Ada satu ketenangan, kedamaian yang masuk dalam hidup saudara. Seperti jubah yang tebal menutupi tubuhmu saat ini. Kau bahkan bisa rasa kelembutan dari jubah itu. Kau merasa teduh. Kau merasa nyaman. Kau merasa aman saat ini. Mulai berkata-kata kepada dia. Mulai berkomunikasi dengan dia. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Oh yes God. Berapa di antara saudara sangat haus terhadap pujian? Kalau engkau punya pengalaman dengan keluarga gak pernah dipuji, gak pernah dianggap, gak pernah dihargai. Terima suplai dari sorga. Terima perkataan Tuhan. Engkau berharga. Engkau mulia. Engkau berharga, engkau mulia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Oh God, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Father in heaven. Oh
Terus alami kedalaman dengan Jesus, Jesus. Meteraikan Tuhan, meteraikan, meteraikan, meteraikan. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Nikmati keteduhannya. Nikmati ada rasa aman, rasa nyaman saat ini. Rikambanda maram belaku ne marama shande sembah Dia. Haleluya. Sirararara ye ye ye. Iralamaso Rikambande nama ine sembah Dia. Huralalamaso. Mulai berkata-kata, pakai mulut kita berkata-kata. Panggil Dia Bapa. Ridedadadaso. Herelalalamase. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Engkau dengan benar. Mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Bapa, Engkaulah Bapa kami. Bahwa kami bukan hanya berjalan bersama-Mu. Tapi bahwa kami hidup di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Biar kasih Bapa itu menyentuh hidup kami dan menyentuh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ini keberadaan kami. Koram belaku ne maralama syaka. Semua kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terus panggil Dia, terus panggil Dia. Oh, here we are Lord Jesus. Father, thank you. Korablaku ne maralama syaka. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
dengan kekaguman akan Engkau. Penuhi kembali batin kami dengan kebutuhan akan Engkau. Kepuasan akan Engkau. Kepenuhan akan Engkau ya Bapa. Kayak berdoa sore malam hari ini. Sempurnakan emosi kami. Sempurnakan kebutuhan emosi kami. Roh Kudus terus bawa kami mengenal Bapa dengan benar. Ini hidup kami. Sembuh dalam hadirat. Sempurna emosi kami. Tidak ada yang kami butuhkan untuk memenuhi emosi kami. Karena Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi kami. Bawa kami Roh Kudus. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Kami puas dengan Engkau. Kami cukup dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Termeterai atas kami. Dalam nama Yesus. Katakan sama-sama Bapa. Aku mau berjalan bersamamu dalam hari-hari yang aku jalani. Beri aku roh seorang anak untuk aku bisa menghadap Engkau sebagai seorang anak. Bersihkan aku dari roh yatim piatu. Bawa aku memiliki roh adopsi sebagai seorang anak dari Bapa di sorga. Meteraikan dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mau saudara belajar bangun ini tiap hari. Berjalan bersama dengan Dia. Berkomunikasi dengan Dia tanpa rasa takut. Sampai Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Katakan keberanian kepadaku. Katakan keberanian kepadaku untuk percaya dan untuk meminta. Kenapa kita nggak pernah minta hal yang aneh-aneh, yang besar-besar? Karena nggak muncul keberanian untuk percaya dan keberanian untuk meminta. Kalau saudara mulai berjalan dengan Bapamu, akan tumbuh dalam batin saudara keberanian untuk percaya. Hal-hal yang bahkan mustahil. Bukan hanya untuk diri saudara, untuk orang lain juga. Engkau sekarang punya keberanian untuk percaya. Dan kau punya keberanian untuk meminta. Kalau kita punya dua hal ini namanya engkau mulai punya roh adopsi. Engkau mulai diadopsi oleh Bapamu yang di sorga. Karena ciri seorang anak, dia punya keberanian untuk percaya. Dan dia punya keberanian untuk meminta. Saya punya teman seorang pendeta yang sederhana. Gak punya gaji, jemaatnya kecil. Dia punya anak yang sudah cukup besar. Setelah mau lulus SMA, dia bilang sama papahnya, "Pah, aku gak mau kuliah di dalam negeri. Aku mau kuliahnya di luar negeri." Bapaknya mau pingsan dengar itu. Untuk bayar dia kuliah aja di dalam negeri gak mungkin. Tapi si anak punya keberanian untuk percaya dan punya keberanian untuk meminta. Dan bapaknya gak bilang, "Buset." Enggak. Dia jawab. Karena dia seorang hamba Tuhan, dia jawab, "Oke nak, kita doa." Masuk kamar, bapaknya nangis. Dia ngomong, "Bapak." Ingat, bapaknya punya bapak. Dia ngomong sama bapak, "Bapak, untuk dia kuliah di dalam negeri saja mustahil. Aku gak punya uang. Sekarang dia minta di luar negeri." Dia ngomong sama bapak. Kurang lebih 6 bulan kemudian dari peristiwa itu, anaknya berhasil ke luar negeri dan kuliah di luar negeri. Saudara, everything is not about money. Everything is about your father.
Kalau kau kenal Bapamu, engkau bergaul dengan Bapamu, engkau mulai punya keberanian untuk percaya. Dan karena engkau mulai berani untuk percaya, engkau punya keberanian untuk meminta. Duduklah, duduk. Saya belum selesai, saudara. Duduklah. Kan tadi 2 poin, 1 poinnya belum. Jadi saya mau saudara mulai berjalan seperti itu. Amin. Hidup seperti itu. Yang kedua, Bapa selalu melihat yang tersembunyi. Seringkali dalam hidup kita, saudara itu selalu sibuk dengan apa yang terlihat. Betul nggak? Saudara terus memperhatikan apa yang terlihat. Sementara dari bagian-bagian ayat yang kita baca, dikatakan Bapamu selalu melihat yang tersembunyi. Katakan Bapa di sorga selalu melihat yang tersembunyi. Nih, saudara melayani Tuhan. Dia tuh nggak lihat pelayanan saudara. Saudara kasih uang ke gereja. Tuhan tuh nggak pernah lihat kasih uangnya. Bapamu itu tidak pernah melihat yang terlihat. Itu prinsipnya. Tadi 3 ayat yang kita baca selalu bilang Bapamu melihat yang tersembunyi. Saudara datang ke tempat ini untuk ibadahkan hal yang baik. Tapi kan Tuhan gak lihat saudara itu datang ke sini. Yang dia lihat itu adalah yang tersembunyi dalam hati. Mungkin beberapa kau datang, ya lumayan dapat makan di sini. Habis ibadah dikasih makan. Beberapa ya daripada di rumah kesepian. Benar nggak? Bapak nggak pernah lihat, oh absen, hadir di sini. Enggak. Yang dia lihat tuh Bapamu selalu melihat yang. Tadi dibilang, dia ngasih apa ini? Perbuatan baik kan tadi ayat yang kita bacakan di Matius 6, ngasih sedekah. Waktu dia ngasih sedekah, yang dilihat bukan sedekahnya. Atau berapa nominal sedekahnya. Tapi Alkitab berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Jadi yang dibalasnya itu ternyata bukan yang kelihatan. Saya harap saudara tahu prinsip ini. Kalau saudara ngerti prinsip ini, you be blessed. You be happy in all day of your life. Orang kenapa sih bermasalah dengan perasaannya? Kenapa sih bermasalah dengan orang? Benar nggak? Kenapa sih selalu punya emosi yang harus terus dijawab, dipenuhi oleh orang lain? Alasannya saudara nggak tahu prinsip ini. Prinsipnya itu adalah Bapamu itu nggak ngelihat sedekahnya. Yang dilihat itu yang tersembunyi. Yang dibalas itu bukan sedekahnya. Yang dibalas itu yang tersembunyi. Dia bilang, kalau engkau berdoa, yang dilihat itu bukan doamu yang indah-indah, panjang-panjang. Bukan doa semalam suntuk sampai suntuk hidupmu. Nggak pernah dilihat itu sama Tuhan. Sorry to say. Dia nggak pernah lihat jam doa saudara, nggak pernah. Alkitab bilang, kalau kau masuk, berdoa, masuk dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepadaku, Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat, bukan doamu. Bukan berapa jam doamu. Yang dia lihat, yang tersembunyi. Jadi yang dibalas Tuhan, yang tersembunyi. Engkau puasa. Wah, ada yang 40 hari, 40 malam. Sampai jadi orang sakti, kakinya enggak napak di tanah lagi. Melayang-layang di udara. Ya. Tapi Tuhan enggak lihat itu. Dia enggak lihat puasa saudara. Yang dia lihat apa? Yang tersembunyi. Nah, apa yang tersembunyi?
Nah, saya tuh punya 3 hal yang tersembunyi. Pertama itu sikap hati. Yang kedua itu motivasi hati. Yang ketiga itu kecenderungan hati. Jadi kalau saudara melakukan sebuah perbuatan, sebuah tindakan tertentu, ternyata Bapak tuh nggak lihat actionnya. Tapi yang dia lihat tuh apa sikap hatimu. Apa motivasimu dan apa kecenderunganmu. Ada banyak loh ibu-ibu di Bogor, bukan di sini. Itu mereka tuh rajin banget ikut jaringan doa. Sampai suami nggak dimasakin, anak nggak dipelihara. Mereka tuh bisa sampai berdoa 6 jam di menara doa. Tapi anaknya terlantar. Nah ini kan bicara Tuhan bukan lihat, wih keren. Bukan. Apa sikap hatinya? Apa sikap hati? Kalau sikap hatinya udah stres di rumah. Capek jadi ibu. Capek jadi mama. Mending gua cari refreshing. Ketemu teman-teman doa. Ngeluapin emosi. Nah itu sikap hati. Apa motivasinya? Ya supaya jangan kesepian. Jangan stres di rumah. Apa kecenderungan hatinya? Ya dia pengen dilihat orang mungkin. Nah saudara, ini hal yang jarang dikupas. Kita ini selalu melihat itu yang di permukaan. Tuhan itu dari 3 kejadian, mulai dari sedekah, doa, puasa, dia nggak lihat jenis-jenis itunya. Yang dia lihat itu yang tersembunyi. Coba mungkin pernah dengar ilustrasi untuk menggambarkan apa yang dimaksud sikap hati, kecenderungan hati, lalu motivasi. Saudara pernah dengar sebuah ilustrasi. Ada seorang anak ngelihat bapaknya tiap 2 hari sekali cuci mobil di rumahnya. Wah, tapi kan nyucinya pakai spon, pakai busa, pakai kanebo bersih. Wah cuci. Wah dia lihat. Kasihan papa nyuci tiap 2 hari sekali. Aku mau bantuin lah. Ya, bantuin dia cari di tempat cuci piring ada sabut. Sabut cuci piring. Wah dia bilang ini bersih pas. Wah pakai busa. Wah. Mobilnya hitam lagi. Lalu dia semprot air. Kaget dia. Kok beda sama hasil papa? Wah Mercedes Benz-nya langsung shit. Bapaknya keluar. Anaknya berharap papanya bangga. Kenapa? Dicuciin mobilnya. Begitu keluar papanya, wah! Nah, kau apain mobil? Aku tadi cuci pak. Pakai apa? Pakai itu tadi spon yang dicuci piring. Karena ada sabun cuci piring tuh yang dari kayak kawat. Betul saudara ya, kawat itu yang harusnya buat pantat panci. Bisa bayangkan. Tapi somehow si ayah tiba-tiba Roh Kudus memberikan sebuah inspirasi kepada dia. Pewahyuan kepada dia. Kau lihat tindakannya sama sekali gak benar. Tapi apa yang melandasi di dalam kedalaman hati anaknya is the good one. Si ayah sadar. Seringkali kita akan selalu melihat yang gak pernah lihat yang tersembunyi di dalam hati orang. Nah sekarang kalau saudara mau melakukan sesuatu mulai hari ini, kau harus cek. Bukan yang kelihatan, tapi yang tersembunyi. Ada loh orang-orang kaya itu yang sering ngasih ke pendetanya. Apa motifnya? Supaya dia bisa ikut ngatur di gereja. Ada gak yang begitu? Banyak. Kalau kita lihat permukaan, bagus gak? Bagus.
Baguslah orang nolongin gereja, nolongin hamba Tuhan. Tapi ingat, Bapamu yang di sorga nggak pernah melihat yang di permukaan. Yang dia lihat tuh selalu melihat yang tersembunyi. Saudara bisa bayangkan dalam satu pasal, dia ngomong ulang-ulang. Bapamu yang tersembunyi, melihat selalu yang tersembunyi. Bapamu yang tersembunyi, selalu melihat yang tersembunyi. Artinya, kau nggak boleh kehilangan ini. Ini kebenaran. Saudara membangun hubungan, apa sudah berkeluarga dengan suami atau istri sekarang. Engkau bisa aja loh nggak cerai sampai hari ini. Tapi motivasimu tidak cerai ini hanya karena kau bilang ini, kalau kita cerai apa kata dunia? Orang Kristen, pelayanan, cerai. Saudara lihat, di mata orang, wah bagus mempertahankan sebuah pernikahan. Di dalam batin, salah. Karena bapakmu melihat yang tersembunyi. Seharusnya apa Pak? Seharusnya engkau berusaha menumbuhkan cintamu terhadap pasanganmu dalam segala situasi. Bukan mencoba bertahan demi orang di luar sana. Saudara paham yang saya maksud? Saudara pengen punya anak berprestasi. Saudara pengen punya anak berhasil jadi kaya. Oke, good idea lah punya anak yang berhasil, anak yang kaya. Tapi apa yang mendasari saudara? Yang tersembunyi ini apa? Saya pernah ketemu orang, dia pengen kaya. Waktu saya tanya, enggak salah. Oke, saya bilang kamu pengen kerja ini berhasil begini lalu punya kemapanan hidup. Oke, tapi saya tanya, what is your motive? Tahu gak saudara motifnya apa dia pengen berhasil dan kaya? Karena dia waktu miskin dihina orang. Jadi dia ingin proof, pembuktian sama orang. Gua bisa sukses. Saya bisa bayangkan, yang Tuhan lihat tuh bukan kerja keras dia. Tapi yang tersembunyi. Kalau saudara hidup dengan seperti ini, saudara righteous, orang benar. Kenapa tidak ada orang benar waktu itu di Sodom dan Gomora? Kenapa Tuhan selalu bilang kalau ada satu orang benar selamat semuanya? Oh berarti nggak ada orang benar dong, karena nggak selamat. Kenapa nggak benar? Karena hidupnya nggak benar. Kenapa hidupnya nggak benar? Karena perbuatan yang di atasnya ini terlihat benar. Tapi yang tersembunyinya tidak benar. Saudara, saya ini khotbah. Saya ini bisa melakukan hal yang baik di hadapan saudara. Tapi bisa nggak motif saya? Bahwa saya terima undangan khotbah supaya saya lebih terkenal. Yang kedua, supaya dapat duit. Bisa nggak saudara? Bisa. Saudara melihat saya dalam penampakan saudara, oh khotbahnya bagus. Wah diberkati. Tapi Tuhan gak lihat itu. Yang dia lihat, yang tersembunyi. Kalau saudara bisa memahami ini, saudara juga gak perlu komplain sama orang. Saya udah susah-susah berbuat baik, balasannya begitu. Gak usah. Kenapa? Bapamu melihat yang tersembunyi. Inilah kehidupan orang benar. Saudara tidak memperhatikan yang kelihatan. Saudara memperhatikan apa yang di dalam saudara. Saudara harus cek. Ini yang keluar ini berdasarkan dari sungai kehidupan. Atau berdasarkan dari tabiat dosa. Kalau saudara bisa mengerti ini, saudara bisa hidup benar setiap hari. Saudara bangun usaha. Bukan usahanya. Saudara cek, what is your motive? Apa kecenderungan hati saudara waktu berusaha? Oh, uang. Nah, berarti kecenderungan hati saudara cinta uang. Saudara melayani Tuhan. Apa kecenderungan hati saudara melayani Tuhan? Oh ya aku pengen
Dilihat orang bahwa pelayananku sukses, punya jiwa-jiwa banyak. Gerejanya jadi 5.000 orang. Nah, saudara, enggak salah kerinduan punya jiwa-jiwa yang dipertobatkan 5.000 orang. It's good, sah aja. Tapi what is your motive? Apa kecenderungan hati saudara? Yang ada pendeta kan yang seringkali bilang, saya mau pokoknya punya jemaat 5.000 orang. Kenapa kau pengen punya? Iya, kalau 5.000 orang, satu orang ngasih 10.000 persembahan, 5.000 kali 10.000, 50 juta berarti setiap minggu. Saudara, lihat. Kecenderungan hatinya bukan Tuhan. Kenapa kekristenan kita nggak banyak berubah? Gereja banyak. Di Jakarta ini gereja segede gambreng. Benar nggak saudara? Jemaatnya kalau masuk tuh antri ribuan. Kenapa nggak berubah kota kita? Kenapa nggak berubah tempat di mana gereja itu ada aja nggak berubah? Jangan-jangan pembantu dari pendeta itu pun tidak berubah. Harusnya saudara dekat dengan Bapa. Engkau tuh perhatikan apa yang tersembunyi dalam hatimu. Orang di sekitarmu pasti berubah. Saya punya kebun. Ada 5 orang muslim yang kerja di kebun saya. Saya nggak pernah cerita tentang Yesus. Saya nggak pernah injili mereka. Tapi mereka tahu siapa saya. Kalau saya membagikan kebenaran, saya bagikan kebenaran. Karena Yesus tidak beragama Kristen. Bapa di surga tidak beragama Kristen. Saya bagikan kasih. Tahu nggak saudara hal yang aneh? Mereka terkoneksi dengan saya. Mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kemarin dia baru cerita. Mereka cerita ke saya. Mereka itu kan digaji tidak besar, namanya juga kerja di kebun. Dan ternyata rata-rata mereka ini yang kerja di kebun saya itu menanggung keluarganya. Jadi mereka ada yang menanggung 5 orang, ada yang menanggung 3 orang, ada yang menanggung 4 orang. Tapi mereka cerita sama saya saudara, gaji mereka itu bisa cukup untuk menabung dan untuk menghidupi keluarga mereka. 5 roti, 2 ikan. Mereka belum ke gereja. Mereka belum percaya Yesus. Mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Kenapa? Mereka merasakan Bapa yang ada di dalam hidup kita. Semesta ini meresponi apa yang ada di dalam kecenderungan hati kita. Bayangin, saya bisa ngobrol dengan mereka tentang Tuhan tanpa ada sekat agama. Bahkan istri saya bisa bercanda dengan mereka karena satu kali di kebun ada kedatangan kelompok orang, lalu kelompok orang ini maksa saya harus khotbah di situ. Ya udah saya khotbah karena mereka minta, ya sudahlah, sudah datang di kebun. Saya bilang udah ada yang lain khotbah aja. Enggak, Bapak juga harus khotbah. Ya saya khotbah. Saya khotbah, ada istri saya ke belakang. Anak-anak ini dengar saya khotbah. Terus istri saya tanya, gimana kamu dengar Bapak? Iya, tadi Bapak ngomong gini. Terus istri saya dengan sederhana nanya, kapan kamu login? Itu kan isu bahaya saudara. Tapi mereka yang jawab dengan senyum, dia bilang, tunggu hidayah ya Bu. Saudara bisa bayangkan hal-hal yang harusnya memicu sebuah ketegangan. Enggak lagi. Ya ada Heri dia kan yang Kristen kan yang jemaat. Jadi ngomongin tentang babi. Ini di tengah mereka ngomongin babi, saudara. Babi itu enak ini. Enggak marah dia. Dia malah bilang gini, oh kalau gitu Bang Heri besok-besok jangan bilang itu babi. Biar kita makan. Kan kalau kita nggak tahu nggak dosa. Artinya saudara, hubungan jadi bisa begitu cair hanya karena kita terus berinteraksi. Kenapa? Karena sekali lagi saya bilang, dalam dimensi rohani, itu orang itu mengenali apa yang tersembunyi di dalam hati. Sampai saya bingung terakhir saudara. Saya ini kan punya grace dari Tuhan itu membedakan roh. Jadi ketemu orang saya bisa deskripsikan orang. Ketemu orang saya bisa ngerti kondisi seseorang. Tapi kan saya orang percaya, penuh Roh Kudus ya wajar lah semua saudara juga bisa melakukan itu.
Nah, tapi ini bukan orang percaya. Ternyata dia bisa mewarisi yang sama. Saya kaget, mereka cerita. Ada satu orang training di kebun. Ya, lalu saya tanya, setelah training 3 hari saya panggil mereka ini. Gimana tuh yang di training? Wah Pak, dia mah hidupnya nggak benar. Begini. Dia bisa deskripsikan tepat seperti apa yang saya lihat. Saya bilang jangan-jangan dia nabi juga ini. Lalu saya ajak dia pergi ke satu kebun orang lain lagi, ya di daerah Subang. Lalu ketemulah dengan petani-petani di situ. Terus pulangnya saya tanya lagi, gimana dengan petani yang tadi itu? Yang 3 orang bantu kita. Wah, ini baik-baik, bagus-bagus. Ini oke. Saya bisa bayangkan. Tiba-tiba dia bukan seorang yang penuh dengan Roh Kudus, tapi dia bisa punya indera rohani seperti saya. Sampai saya bingung, kenapa bisa ketularan nih orang? Itulah saya mau ngajak saudara. Tuhan itu nggak pernah lihat apa yang kelihatan. Manusia memandang apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terjemahan lain adalah terpancar isu kehidupan. Kalau isu hidupmu penuh kesedihan, yang kacau itu hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar isu kehidupan. Kalau isu saudara itu berantem terus, ketemu orang gak cocok terus, ini bukan nyalain orang. Karena isu yang muncul perpecahan pertikaian artinya hatimu itu yang lagi gak beres. Kalau saudara terus mengalami hidupmu penuh kekurangan, isunya isu kekurangan terus. Berarti kau gak jaga hatimu. Apa yang muncul menjadi sebuah isu dalam hidup saudara, itu berasal dari hatimu. Makanya engkau harus seperti seorang kiper yang tidak boleh kebobolan. Kalau bola datang harus ditangkap. Seperti itulah kita jaga hati kita. Memastikan enggak ada serangan virus dunia ini. Ya, tidak boleh ada kontaminasi dunia ini masuk dalam hati saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau engkau menyadari malam ini. Bapakmu melihat yang tersembunyi. Amin. Bangkit bersama. Tuhan, aku berdoa, traikan semua kebenaran ini jadi sesuatu yang bisa kami bangun dalam hidup kami. Bukan sekedar kami tahu, bukan sekedar kami dengar, tapi kami bisa built in, kami bangun di dalam hidup kami. Saya berdoa malam hari ini, Roh-Mu menaungi kami, kuasa anugerah bekerja dalam hidup kami. Amen. Tuhan, kami tahu Engkau mengenal hati kami yang terdalam. Engkau tahu isi hati kami yang paling dalam. Karena kami berdoa, selidiki kami, ujilah hati kami. Kenalilah hati kami, kenalilah pikiran-pikiran kami. Lihatlah jalan-jalan hidup kami. Tuhan, biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran. Biarlah kami terus berjalan dalam jalan damai sejahtera-Mu. Tuhan, ini hidup kami, tolong Tuhan. Meteraikan kami, biarlah dari hati kami mengeluarkan isu kehidupan ilahi. Mengeluarkan isu terobosan, kemenangan, kebangunan rohani. Biarlah isu itu yang terus ada dalam hidup kami. Malam ini Tuhan beracara tengah-tengah hamba-hamba-Mu ini. Beracara di tengah-tengah kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Sesuatu yang ilahi. Mulai Tuhan masukkan dalam hidup kami. Injeksikan sesuatu yang ilahi. Di dalam hidup setiap kami. Aku berdoa sebagai hamba Tuhan malam hari ini. Sesuatu yang ilahi mulai Tuhan implantasi dalam hidupmu. Engkau tidak lagi melihat apa yang hanya kelihatan. Engkau mulai melihat apa yang tersembunyi dalam hatimu. Dan biar setiap engkau hidup dengan hati yang tulus. Hati yang murni. Hati yang bersih. Hati yang tahir. Di hadapan Bapa. Ini keberadaan kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami. Melangkahlah bersama dengan kami. Karena kami tahu. Dengan apakah kami dibedakan. Bukan karena kami lebih kaya. Dengan apakah kami dibedakan bukan karena kami lebih pintar Tuhan. Kami dibedakan. Engkau berjalan bersama dengan kami.
Sekian waktu lamanya mungkin kami tidak berjalan bersama dengan Engkau. Kami berjalan dengan diri kami sendiri, kami berjalan dengan mimpi kami sendiri, kami berjalan dengan kebutuhan dan masalah kami sendiri. Sehingga kami tidak pernah dibedakan dari dunia ini. Kami belum diistimewakan di tengah dunia ini. Tapi kami percaya ini hari yang baik. Ini waktu yang paling indah. Kami minta Kau berjalan kembali di tengah-tengah kami. Karena itulah yang menjadi titik pembeda antara kami dengan dunia. Itu yang jadi penentu antara kami dengan banyak keluarga yang lain. Karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Pegang tangan kami, Bapak. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Kami tahu dunia terus bergoncang, dunia terus degradasi. Kami tahu terus kondisi-kondisi tidak membaik. Tapi kami gak perlu khawatir lagi. Kami tidak perlu takut terhadap apapun dan siapapun. Karena kalau Engkau menjadi Allah kami, dan kami menjadi umat-Mu, semua selesai ya Tuhan. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, siapakah yang jadi lawan kami? Tidak ada ya Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Pegang tangan kami, Bapak. Dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami. Oh Jesus, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan